Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, sudah sepatutnya kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lagi dan lagi kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam agenda pembelajaran daring, yang pada kesempatan ini insyaallah kita akan mempelajari fikih kelas 5 bab 3 dengan judul kurban. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, istrinya, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jalan mereka semua. Anak-anak saya, bagaimana kabarnya semua? Bapak harap anak-anak saya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti agenda pembelajaran pada hari ini sampai selesai nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak saya, kurban merupakan hal yang lumrah kita sering jumpai setiap tahun. Jadi ini bukanlah ritual yang asing, dan Bapak paham dan Bapak tahu anak-anak saya insyaallah sudah pernah berkurban atau pernah mengikuti agenda kurban, sehingga anak-anak saya insyaallah sedikit banyak sudah memahami tentang kurban. Nah, insyaallah di kelas 5 ini kita akan membahas lebih terperinci lagi hal-hal yang terkait dengan kurban. Misalnya pengertiannya, baik menurut bahasa maupun istilah, kemudian sejarah kurban, ya, kemudian tentang hukum dan waktu kurban, syarat dan ketentuan hewan kurban, dan lain-lain insyaallah. Dan insyaallah pada kesempatan kita kali ini, Bapak akan menjelaskan yang pertama nantinya tentang pengertian kurban dan sejarah kurban. Jadi ada dua tema insyaallah pada kesempatan ini yang akan kita bahas. Anak-anak saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban merupakan salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu, di mana kurban biasanya dilaksanakan pada hari Idul Adha. Dan kurban ini merupakan bentuk, salah satu penghormatan kita kepada Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah rela mengorbankan anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Dan berkurban juga merupakan salah satu bentuk ibadah sosial, karena berhubungan dengan orang lain, atau biasa disebut dengan hablum minan nas. Selain itu, berkurban juga adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rezeki yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, harta, dan lain-lain. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu, wahai Muhammad, dengan nikmat yang banyak, maka salatlah dan berkurbanlah. Dari ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat yang sangat besar kepada manusia, sudah seharusnya manusia tersebut banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana? Dengan cara melaksanakan salat dan berkurban. Akan tetapi bagi orang yang tidak mampu harus bersyukur dengan melaksanakan salat. Akan tetapi bagi orang yang mampu ditambahlah dengan melaksanakan
kurban. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Silahkan sambil dilihat bukunya halaman 46. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ya, kurban ini seperti sholat, puasa, dan zakat, kurban pun ada ketentuan dan tata caranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan tentang cara berkurban tersebut melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersimpan dalam hadis-hadis beliau, ya. Dan pembahasan kita yang pertama adalah pengertian kurban. Secara bahasa, jadi kata kurban ini ternyata berasal dari bahasa Arab, ya, yaitu Qoruba yaqrubu kurbanan, yang berarti mendekatlah. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah menyembelih binatang kurban, contohnya misalnya unta atau sapi atau kambing, di mana tujuannya adalah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang disebut dengan kurban. Apa ulangi? Menurut istilah, kurban adalah menyembelih binatang kurban, baik itu unta atau sapi atau kambing, yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan kurban. Jika ada kurban yang tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu tidak disebut dengan kurban, ya. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, daging hewan kurban yang kita sembelih itu dibagikan kepada sesama, ya. Sering kita lihat, ya, setiap agenda kurban, kaum muslimin yang melaksanakan kurban menyebar, ya, daging-daging kurban, ya, dan daging kurban ini bisa tidak hanya dikhususkan untuk orang yang miskin, ya, tapi bisa dirasakan juga bagi orang yang mampu. Akan tetapi kita lebih harus mengutamakan orang-orang yang tidak mampu, sehingga pada hari raya Idul Adha tersebut semua kaum muslimin, baik yang kaya maupun miskin, baik yang Allah berikan kemampuan atau tidak mampu secara harta, dapat melaksanakan kebahagiaan. Jadi seperti itu. Kita masuk ke bagian 2, bagian B, yakni sejarah kurban. Berkaitan dengan masalah kurban, tentunya anak-anak saya masih ingat tentang seorang nabi, ya, yang memiliki kesanggupan dalam berkurban. Dialah nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi yang mampu melewati berbagai macam ujian dan cobaan berat dengan segala pengorbanan demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku-buku sejarah telah tercatat bagaimana besarnya ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia telah mengorbankan hartanya, jiwanya dan raganya demi meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia rela berkorban, meninggalkan kampung halamannya, diusir oleh rajanya karena menghancurkan patung dan berhala mereka. Ia pernah dibakar hidup-hidup karena melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Ia berkorban meninggalkan anak dan istrinya di padang yang tandus demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akan tetapi ujian mental Nabi Ibrahim alaihissalam puncaknya adalah ketika ia diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimanakah sekiranya jika perintah tersebut jatuh kepada seorang ayah pada zaman modern ini? Tentu perintah itu akan sangat berat, akan teramat sangat berat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah dilatih, yang telah diterbiah dengan berbagai macam ujian, pengorbanan, beliau hatinya sangat terguncang, pikirannya kalut dan gelisah. Ya, karena orang tua mana yang akan sanggup menyakiti anaknya, darah dagingnya? Lebih-lebih yang akan dia lakukan adalah menyembelih anaknya sendiri dengan tangannya sendiri. Padahal Nabi Ismail saat itu adalah anak yang sangat lucu, di umur-umur anak-anak yang sangat menggemaskan, dan terlebih Nabi Ismail adalah putra satu-satunya yang sangat disayanginya, yakni Nabi Ibrahim. Akan tetapi karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, perintah itu pun dilaksanakan dengan penuh ketulusan, seperti yang digambarkan dalam surat As-Saff ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Artinya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Nabi Ismail dalam ayat yang sama memberi jawaban, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Masya Allah, sungguh hamba-hamba Allah yang sangat luar biasa dalam melaksanakan ketaatan, ya, di mana Allah memerintahkan A, beliau melaksanakan A. Ketika Allah memerintahkan B, mereka berdua melaksanakan B tanpa berbelit-belit, ya, tanpa mencari-cari alasan untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang taat melaksanakan perintahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Ibrahim ketika mendengarkan jawaban anaknya yang soleh, terharu, sampai akhirnya ketika Nabi Ismail siap untuk disembelih di atas bukit dan pisau yang akan digunakan oleh Nabi Ibrahim telah siap di leher Nabi Ismail, tiba-tiba dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala tubuh Nabi Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kambing sembelihan yang besar. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengganti jasad atau badan Nabi Ismail dengan seekor kambing yang sangat besar. Masya Allah.
Kemudian inilah ya, peristiwa yang menjadi dasar syariat dikurbankan, disyariatkan kurban dan diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan kurban tersebut setiap tanggal 10 Zulhijjah atau hari Idul Adha ya, atau di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, dan merupakan fenomena atau ritual rutin kita sebagai kaum muslimin. Dan insya Allah ya, ritual ini kita sering menjumpai ya, dan seperti tahun ini, walaupun tahun-tahun ini sangat berat ya, alhamdulillah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap melaksanakan kurban, alhamdulillah. Baik, untuk sesi ini kita cukupkan. Silakan anak-anak saya membaca bab ini ya, bab 3 mengenai kurban dari halaman 45 sampai dengan halaman 48. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan berikutnya di video yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.